materi kali ini, saya akan membahas tentang materi hematopoiesis. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu hematopoiesis? Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Proses yang terjadi bisa lebih jelas dilihat melalui gambar ini. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama ada mesoblastik. Dari embrio umur 2-10 minggu terjadi di dalam yolk sac, yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua ada hepatik, dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati. Sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan HB. Yang ketiga ada myeloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah, di antaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Darah memiliki bagian cair dan padat. Bagian cair yang mengisi lebih dari separuh bagian darah disebut plasma, terbuat dari campuran air, protein, dan garam. Sedangkan bagian padat terbuat dari sel darah putih dan sel darah merah serta trombosit. Sel-sel ini terus diproduksi oleh sumsum tulang untuk mengganti sel-sel tua yang mati. Sel darah merah hidup selama 120 hari. Sel darah putih hanya hidup untuk 1 hari, sedangkan trombosit bertahan hingga 6 hari. Fungsi-fungsi sel darah, yaitu yang pertama ada sel darah merah. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah sel darah merah atau eritrosit. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan protein berupa hemoglobin. Selain itu, sel darah merah ini juga merupakan komponen darah yang berfungsi mengangkut kembali karbon dioksida ke paru-paru. Dalam 2 hingga 3 tetes darah diperkirakan mengandung 1 miliar sel darah merah. Bentuknya seperti cangkram yang sedikit menjorok ke dalam. Setiap detiknya, tubuh mampu menghasilkan sekitar 2 juta sel darah. Sel darah juga berfungsi untuk membantu perawatan anemia. Kalian juga dapat memanfaatkan transfusi sel darah merah jika seseorang kehilangan banyak darah akibat dari kecelakaan, operasi, atau melahirkan. Yang kedua ada sel darah putih. Selanjutnya, komponen darah yang berfungsi melawan penyakit adalah sel darah putih atau leukosit. Ini menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Jumlah komponen darah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu sekitar 1% dari total darah. Sel darah putih pun kembali terbagi menjadi 2 komponen darah utama, yaitu neutrofil dan limfosit. Selain itu, sel darah putih juga terdiri dari monosit, eosinofil, dan basofil. Tak seperti sel darah merah, kalian tidak bisa melakukan transfusi darah sel darah putih, sebab masa hidup di sel ini sangat sebentar, sehingga tidak akan dapat digunakan setelah 24 jam. Yang ketiga ada trombosit, jenis sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah atau koagulasi.
adalah trombosit, atau juga bisa disebut sebagai keping darah. Saat seseorang mengalami kecelakaan atau cedera, komponen darah ini akan berkumpul dan menempel pada lapisan darah yang terluka untuk menghentikan terjadinya perdarahan. Keping darah juga berfungsi untuk merawat kasus kerusakan sumsum tulang, leukosit, transplantasi organ, dan kemoterapi. Berbeda dengan sel darah merah, trombosit adalah fragmen sel yang lebih kecil. Lalu trombosit juga memiliki masa hidup selama 7-10 hari. Pembentukan sel darah. Eritrosit atau sel darah merah dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning setelah saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritropoietin. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin menurun. Sel pembentuk eritrosit adalah hemositoblas, yaitu sel batang mieloid yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, megakariosit atau pembentuk keping darah. Rata-rata umur sel darah merah kurang lebih dari 120 hari. Sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limfa dan hati. Globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi dalam hem. Dari hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sisa hem dari hemoglobin diubah menjadi bilirubin atau warna kuning empedu dan biliverdin, yaitu yang berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan, pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 120 bb per menit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava inferior, kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna, dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen ovale dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang sirkulasi darah fetus. Sirkulasi darah fetus yang kaya oksigen mengalir dari plasenta dengan cepa vena umbilicalis ke dalam abdomen janin. Ketika vena umbilicalis mencapai hati,
Vena ini bercabang dua. Cabang yang kecil dengan vena, darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke dalam vena cava inferior. Cabang kedua ductus venosus aranti atau mengandung darah kotor yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Dengan demikian, vena cava inferior mengandung darah bersih tapi juga tercampuri darah kotor dari anggota bawah janin. Kemudian, darah masuk ke dalam serambi kanan dan sebagian ke dalam serambi kiri melalui foramen ovale. Dari serambi kanan ke bilik kanan bertemu dengan darah dari vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan anggota atas. Darah dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, tetapi sebelum sampai ke paru-paru, sebagian dialirkan ke aorta melalui ductus arteri botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi memberi makan pada paru-paru yang sedang tumbuh. Sebagian kecil darah dari paru-paru kembali melalui vena pulmonalis ke serambi kiri dan bilik kiri, kemudian dipompa masuk ke aorta. Darah aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi darah yang miskin oksigen banyak menuju ke arteri hipogastrik atau cap dari arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicus dan selanjutnya ke plasenta. Jadi, darah yang beredar pada janin bersifat darah campuran atau bersih dan kotor. Peredaran darah janin berlangsung selama kehidupan intrauterin di mana plasenta memegang peranan yang sangat penting. Perubahan yang paling penting dalam sirkulasi setelah bayi lahir adalah karena penghentian mendadak aliran darah dari plasenta dan dimulainya pernapasan melalui paru-paru, sehingga pengambilan oksigen terjadi di sistem pembuluh darah paru-paru. Perubahan yang terjadi adalah penurunan tahanan vaskuler pulmonal, peningkatan tahanan vaskuler sistemik, penutupan foramen ovale, penutupan ductus arteriosus, ductus venosus, vena umbilicalis, dan arteri umbilicalis. Yang pertama, penurunan tahanan vaskuler paru-paru dan peningkatan tahanan sistemik. Penurunan tahanan vaskuler paru-paru terjadi akibat ekspansi mekanik paru-paru, peningkatan saturasi oksigen arteri pulmonalis dan P02 alveolar ketika bayi menangis untuk pertama kalinya. Penurunan tahanan arteri pulmonalis menyebabkan aliran darah pulmonal meningkat sehingga paru-paru dapat berkembang. Penurunan tahanan arteri pulmonalis dipengaruhi oleh perubahan pada dinding arterial paru-paru. Lapisan medial arteri pulmonalis perifer berangsur-angsur menipis dan pada usia 10-14 hari tahanan arteri pulmonalis sudah seperti kondisi orang dewasa. Sedangkan pada tekanan darah sistemik tidak segera meningkat dengan pernapasan pertama. Biasanya terjadi secara berangsur-angsur, bahkan mungkin tekanan darah turun lebih dulu dalam 24 jam pertama. Yang kedua, penurunan foramen ovale. Setelah plasenta terlepas dari sirkulasi, aliran darah melalui vena cava inferior yang menuju ke kedua atrium menurun. Ketika pernapasan dimulai, aliran darah ke atrium kiri yang melalui jaringan pulmonal meningkat. Perubahan pola aliran yang menuju ke jantung ini mengubah hubungan antara tekanan atrium kiri dan kanan. Tekanan atrium kiri yang pada janin dalam kandungan lebih rendah daripada atrium kanan kini menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan katup foramen ovale menutup. Walaupun penutupan fungsional foramen ovale terjadi pada kebanyakan bayi, penutupan secara anatomis tidak selalu sempurna dan foramen tersebut dapat tetap ada untuk beberapa tahun, kadang-kadang sampai dewasa. Yang ketiga, penutupan ductus arteriosus. Ductus arteriosus menutup secara fungsional pada 10-15 jam setelah lahir. Penutupan permanen terjadi pada usia 2-3 minggu.
Ductus arteriosus janin mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh kerja prostaglandin E2 sirkulasi. Setelah persalinan, plasenta yang merupakan sumber PGE2 diangkat dan terjadi peningkatan aliran darah pulmonal yang meningkatkan metabolisme seluruh PGE sirkulasi. Yang keempat, penutupan ductus venosus, vena, dan arteri umbilicalis. Terputusnya hubungan peredaran darah ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat, arteri umbilicalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, kebutuhan oksigen dan nutrisi tidak tergantung lagi dari ibu, melainkan oksigen akan dipenuhi oleh udara yang dihisap paru-paru, dan nutrisi akan diperoleh dari makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan bayi itu sendiri. Secara umum, sistem sirkulasi darah di dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem sirkulasi umum atau sistemik, yang kedua ada sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner. Sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru-paru dipompa keluar oleh jantung melalui bilik atau ventrikel kiri ke pembuluh darah, aorta, lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan kapilaria. Kapilaria melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan vasomotion. Darah mengalir secara sangat lambat di dalam kapilaria dengan kecepatan rata-rata 0,7 detik. Dengan aliran yang lambat, ini mungkin terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria. Pertukaran zat ini terjadi melalui proses difusi, pinositosis, dan transport vesikuler, serta filtrasi dan reabsorpsi. Ujung kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan arteriol, sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan venul. Darah dari arteriol mengalir ke dalam venul kemudian melalui pembuluh darah balik atau vena terbesar yang menuju jantung kanan, yaitu vena cava inferior dan cava superior, kembali ke jantung kanan atau serambi kanan. Darah dari atrium kanan memasuki ventrikel kanan melalui katup trikuspid atau katup berdaun 3. Yang kedua ada sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner. Sistem sirkulasi paru-paru dimulai ketika darah kotor atau darah yang tidak mengandung oksigen atau O2 tetapi mengandung banyak karbon dioksida yang berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru atau paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru kiri dan kanan, darah mengalir ke kapilaria paru-paru di mana pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorpsi serta difusi. Di kapilaria paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida sehingga menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen. Darah bersih selanjutnya keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis atau vena pulmonalis kanan dan kiri memasuki jantung kiri atau atrium kiri. Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat. Setelah mencapai vena aliran pulmonalis, kecepatan darah bertambah kembali, seperti halnya aorta, arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut. Selanjutnya, darah mengalir dari atrium kiri melalui katup mitral atau katup berdaun 2 memasuki ventrikel kiri lalu keluar jantung melalui aorta.